Kids. Halo, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam Impact Kids hari ini. Nah, hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari seperti biasanya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan beri kepada kami. Saat ini kami bersama-sama mau melakukan aktivitas kami. Tuhan memberkati kami. Dan sebelum kami beraktivitas, kami rindu diberkati dengan firman-Mu. Engkau yang menolong kami, memberi pengertian kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini diambil dari Amsal pasal yang ke-26 ayat yang ke-20. Ya, Bu Giarti mau membacakan Amsal 26 ayat 20. Bila kayu habis, padamlah api. Bila penfitnah tidak ada, redalah pertengkaran. Ada kata-kata penting yang ada dalam kalimat ini atau dalam ayat ini. Yang pertama yang kita mau perhatikan adalah kata tentang pemfitnah. Kata pemfitnah berasal dari kata dasar fitnah. Kalau fitnah itu artinya berita bohong yang tanpa dasar kebenaran tetapi disampaikan kepada orang lain dengan maksud untuk menjelekkan orang lain. Itu fitnah. Nah, kalau pemfitnah itu artinya orang yang melakukan fitnah. Nah, ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa bila penfitnah tidak ada, redalah pertengkaran. Jika ada orang yang suka memberikan fitnah atau menceritakan cerita bohong tentang orang lain yang tanpa disertai dengan kebenaran, maka itu bisa menimbulkan pertengkaran. Jadi, kalau penfitnah ini tidak ada, tentunya pertengkaran juga tidak ada. Nah, di dalam Alkitab sendiri kita pernah atau ada orang yang mengalami yang namanya fitnahan dari orang lain. Seperti siapa? Contoh yang pertama adalah Yusuf. Ya, pada waktu itu Yusuf tidak melakukan perbuatan yang jahat, tetapi Yusuf dituduh melakukan perbuatan yang jahat, menyakiti istri tuannya atau berbuat yang tidak sopan terhadap istri tuannya. Padahal Yusuf sama sekali tidak melakukan itu, dan istri tuannya itu justru yang sebaliknya yang menggoda Yusuf. Tetapi pada waktu itu diceritakan bahwa justru cerita yang sebaliknya yang disampaikan oleh istri tuannya, yaitu Tuan Potifar kepada Pak Potifar. Ya, istrinya bercerita bahwa Yusuf berlaku tidak sopan kepada istri Pak Potifar. Nah, itu contoh fitnah. Kemudian apa yang terjadi dengan Yusuf? Yusuf akhirnya dipenjarakan. Nah, seperti itulah perbuatan fitnah. Tentu fitnah ini sangat tidak baik ya, tidak terpuji, bisa menimbulkan pertengkaran, bahkan menimbulkan penderitaan orang lain. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjauhi yang namanya fitnah. Karena fitnah bisa menjadi sumber pertengkaran. Kita harus hidup dalam kebenaran. Jangan pernah menyebarkan berita bohong tanpa kebenaran. Karena itu bisa merugikan orang lain dan tentunya kita tidak akan menjadi berkat bagi orang lain. Nah, sekali lagi Amsal 26 ayat 20 berkata, bila kayu habis, padamlah api. Bila pemfitnah tidak ada, redalah pertengkaran. Mari kita bersama-sama selalu menjadi pembawa damai bagi orang lain, hidup dalam kebenaran, dan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan dan sesamanya. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini mengingatkan kami untuk kami selalu hidup dalam kebenaran. Kami menjadikan firman-Mu sebagai pedoman bagi kami. Kami tahu bahwa penfitnah itu dapat menjadi sumber pertengkaran dan tidak akan menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu ajar kami untuk kami dapat tetap hidup dalam kebenaran sesuai dengan firman-Mu. Ampuni kami jikalau seringkali kami masih berbuat salah dalam hidup kami. Terus tuntun kami supaya kami dapat berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Sampai bertemu kembali dalam Impact Kids selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.